Wow, istimewa sekali ini sahabat semua. Ini merupakan anggrek tebu atau sering disebut dengan Grammatophyllum speciosum. Anggrek ini bunganya jika dilihat dekat seperti ini. Dia akan berbunga jika rumpunnya banyak sekali. Nah, bunganya pun akan rimbun seperti ini. Biasanya anggrek ini akan berbunga kira-kira jika sudah dirawat selama 10 tahun. Karena dia hanya akan berbunga jika rumpunnya sudah banyak. Untuk rumpun yang hanya 1 atau 2 belum bisa berbunga. Nah, anggrek ini perawatannya cukup mudah, tinggal kita taruh di tempat yang memiliki sirkulasi udara cukup. Nah, untuk penggunaan potnya bisa pot yang besar seperti ini, sehingga muat batang dari anggrek tebu ini paling tidak 10-15 batang sampai 20 batang, sehingga dia akan bagus seperti ini. Nah, untuk tangkai bunganya sendiri panjangnya bisa 2 meter sampai 2,5 meter. Dalam satu tangkai bunga puntumnya bisa banyak sekali seperti terlihat pada yang ada di video ini. Kemudian daunnya ini disebut anggrek tebu karena memang daunnya seperti daun pada tanaman tebu. Daunnya panjang menjuntai, kemudian posisinya juga ke atas, dan besarnya sendiri untuk besar batangnya juga sebesar tangan. Untuk media yang digunakan pada umumnya adalah arang. Kemudian ini untuk batang tangkai bunganya juga besar. Nih, apabila digenggam seperti ini besarnya. Di dalam satu pot ini bisa mencapai 6 atau lebih untuk tangkai bunganya. Tentu saja untuk mendapatkan anggrek tebu seperti ini memerlukan waktu yang cukup. Untuk merangsang pertumbuhan bunga oleh pemiliknya dikatakan bahwa caranya cukup mudah, tinggal tiap hari disiram menggunakan air cucian beras. Karena di dalam air cucian beras itu banyak mengandung vitamin B1 yang akan memacu pertumbuhan anggrek tebu ini dengan baik. Di samping itu juga kadang-kadang diberi vetsin. Nah, vetsin ini akan memacu anggrek tebu berbunga. Nah, pemberian vetsin ini untuk menjadi berbunga tentu saja menunggu anggrek tebunya sudah sebesar ini. Karena jika kita memiliki anggrek tebu dan baru terdapat beberapa batang, misalnya 5 batang, untuk menjadi berbunga kemungkinannya masih kecil karena pada umumnya akan berbunga jika sudah seperti ini. Nah, ini besar batangnya sebesar tangan saya ya, sahabat, sangat besar. Nah, makanya anggrek tebu ini sering disebut sebagai anggrek paling besar di dunia. Karena memang kalau dibandingkan dengan anggrek-anggrek yang lain yang besar misalnya seperti anggrek-anggrek keriting spesies, anggrek tebu lebih besar ukurannya. Nah, untuk cara perkembangbiakannya pada umumnya kita split dari batang-batang anggrek tebu tadi. Nah, ini untuk satu pot satu batang. Kemudian untuk media yang digunakan pada umumnya arang. Nah, pada waktu kita split harus ada akar juga pada masing-masing batang ini sehingga nanti anggrek tebunya akan mudah tumbuh. Nah, setelah anggrek ini kita tanam seperti ini, perlu kita adaptasikan dengan lingkungan yang baru. Apabila nanti sudah cukup kuat untuk ditaruh di tempat panas, nanti anggrek-anggrek ini kita geser ke tempat yang lebih panas. Untuk sementara ini kita taruh di tempat yang lebih teduh. Nah, untuk selanjutnya perawatan anggrek ini cukup mudah. Untuk penyiraman kita lakukan penyiraman setiap hari apabila medianya arang seperti ini, karena arang ini bersifat poros air. Kemudian apabila tanamannya sudah cukup banyak dan rimbun seperti ini, kita taruh di tempat yang panas dengan full
sun full rain, maka anggrek ini akan lebih sering berbunga seperti ini. Biasanya anggrek-anggrek ini akan berbunga full seperti ini di sekitar bulan November sampai Januari Februari. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.